Kalau rakit PC dengan spek Core i9 dan RTX 4090 harganya itu bisa 60 jutaan. Nah, kebetulan kita punya laptop yang speknya sama dengan harga yang sama. Tapi kita bumper dulu. Ini adalah MSI Raider GE68HX14V. Yang bikin laptop ini nggak bisa dibilang laptop adalah karena ukurannya yang cukup gede dan beratnya ini hampir 3 kg. Tepatnya itu 2,75 kg. Jadi buat yang jompo dan males mager buat tenteng laptop ini, kayaknya laptop ini agak kurang tepat aja buat kalian. Dan secara desain MSI Raider GE68HX ini dibuat tuh sangat-sangat gagah. Exhaust dan bagian belakang engselnya ini didesain layaknya mobil sport dengan grill besar dan list merah. Logo MSI yang ada di belakang ini sudah dilengkapi dengan RGB yang bisa kalian atur sesuka hati. Saat gue buka, gue tuh ngerasanya engselnya ini kayak bisa nopang badan gue kayaknya. Walaupun kelihatannya agak lebay, karena badannya gede kayak gini. Tapi itu nggak mungkin gue coba, karena kalau misalnya rusak gue bisa ikutan puasa yang lebih panjang lagi. Nggak cukup 1 bulan kayaknya puasanya. Tapi beneran, ini engselnya ini terasa kokoh banget, terasa banget premiumnya. Desain engselnya ini juga bikin laptopnya kelihatan lebih gagah. Kayaknya kalau dikirimkan ke Om Botak itu buat tes engselnya boleh juga nih. Om Botak yang dimaksudkan di sini Jerry Rick ya. Buat para pencinta RGB juga yang heboh-heboh, laptop ini punya lampu RGB di bagian depan yang bikin jedak-jeduk tengah malam sendirian tuh makin asik lagi. Dan kalau kalian lihat ya, RGB-nya ini nggak kelihatan norak ya. Cuman balik-balik ke perspektif kalian sendiri lah. Ada yang bilang norak, ada yang enggak. RGB-nya ini cukup rapi sih kalau misalnya dilihat dari point of view yang suka RGB, dan lumayan sopan lah rasanya. Gue juga sebenarnya bukan pecinta RGB banget, tapi masih cukup suka lah. Cuman harusnya sih gue settingnya itu lebih ke warna yang stealth aja gitu. Atau satu warna semuanya biar lebih elegan. Kita lanjut ke keyboard. Untuk keyboardnya sendiri sudah dipersenjatai dengan keyboard dari SteelSeries yang nggak pernah gagal, emang kasih kenyamanan untuk next level. Desain dan aksennya ini juga cukup cakep. Tombol WASD dan powernya ini dibuat transparan, dan font yang dipakai lebih kasih kesan tegas aja ke laptop ini. Ditambah lagi keyboardnya ini sudah menggunakan RGB per key, bukan per zone, tapi sudah per key yang bisa kalian atur masing-masing tentunya di softwarenya. Untuk touchpadnya sendiri gue rasain sih sudah cukup nyaman dan luas, terasa solid dan nggak ada masalah untuk dari sisi touchpad. Untuk layarnya sendiri nih, ini nih yang spesial dari laptop gaming kebanyakan. Nggak tanggung-tanggung karena MSI ini memilih menggunakan panel mini LED UHD Plus atau 4K dengan refresh rate sampai 120 Hz. Belum 240 Hz tapi sudah cukup oke. Karena layarnya ini mini LED coy. Puas banget. Dengan resolusi seperti ini, laptop ini masih asik banget dibuat kerja, desain ataupun gaming tentunya. Apalagi MSI juga nerapin golden ratio untuk menghadirkan visual yang tajam, luas dengan warna yang akurat. Dengan begitu color gambar monitor ini juga sudah professional grade, yaitu di 100% sRGB-nya. Untuk Adobe RGB-nya ini 89% dan DCI P3-nya ini 99%. Jelas lah ya, ini workstation bukan cuman cocok buat satu golongan aja. Kalian yang kerjanya rangkap-rangkap gamers dan desainer juga bisa andelin mobile workstation ini. Mungkin kalian bisa request lah ke bos kalian, mungkin yang kerjanya sebagai desainer, beliin laptop ini karena layarnya cakep, cocok untuk ngedit-ngedit atau untuk desain-desain. Tapi pas kalian bawa ke rumah kalian bisa ngegame, tapi di kantor kalian bisa kerja. Jangan di kantor tapi kerja. Jangan di kantor tapi ngegame. Tapi kita sekarang lanjut ke performance-nya aja nih, karena performance-nya ini emang nggak ada lawannya aja. Bayangin aja ya, ini laptop pakai Intel Core i9 14900HX yang punya 24 core dan 32 thread dengan boost clock-nya ini sampai 5,8 GHz. Ini sih cukup monster untuk kelas laptop. Hasil Cinebench R23-nya juga tembus 30.000 poin. Ini sih saingannya udah di level Ryzen 9 dan Intel Core i9 Gen 12 tapi versi desktop. Ingat ya, versi desktop bukan versi mobile-nya. Single core performance juga memberikan hasil yang sama nih dengan tembus sampai 2000 poin, cukup mengerikan untuk sekelas laptop. Selain punya prosesor yang begitu mengerikan, MSI juga memberikan VGA itu nggak tanggung-tanggung, yaitu Nvidia RTX 4090 16GB untuk komputasi grafisnya. Perpaduan antara keduanya ini dengan CPU dan GPU ini memberikan performa itu kelas atas di berbagai medan. Hasil 3D Mark ini juga tumpah-tumpah kemana-mana untuk kelas laptop. Ini udah melebihi skor
rata-rata pengguna Intel Core i9 12900K plus 3090 desktop. Versi desktop, gue ulangin lagi. Maka dari ini untuk para gamers kalian akan sangat puas karena akan dimanjakan oleh pengalaman gaming dengan FPS tinggi di resolusi 4K. Main game kompetitif apapun di resolusi 4K tembus sampai 300 FPS. Main game AAA rata kanan di resolusi 4K juga cukup lancar jaya tanpa hambatan. Dengan begini kalian bisa menikmati keindahan Night City dengan settingan Ray Tracing Override di resolusi 4K. Bener deh, nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan kalau kalian punya laptop ini. Tapi balik-balik tergantung budget sih sebenarnya. Buat kalian para desainer juga, arsitek atau animator atau video editor dan kawan-kawannya, kalian akan sangat berbahagia karena kerja pakai mobile workstation ini. Kalian mau apa aja lancar dan ngebut. Rendering Beboy di Blender contohnya bisa beres hanya dalam waktu 6 detik saja. Rendering 4K pakai template yang sering kita gunakan itu bisa selesai dengan waktu 1 menit aja. Skor rendering V-Ray tumpah-tumpah juga, dan kalau kalian pecinta waifu, laptop ini mampu generate satu waifu dalam 1,44 detik saja dengan Stable Diffusion. Artinya kalian bisa dapat 42 waifu per menitnya kalau kalian wibu parah ya. Seluruh pencapaiannya ini gak luput juga dari peran cooling sistemnya yang sudah menggunakan teknologi Cooler Boost 5 yang terus diimprove dari cooling sistemnya. Karena generasi dulu itu kacau banget. Kalau sekarang tuh udah sangat-sangat bisa diapresiasi. Teknologi ini menggunakan 2 fan dan 6 heat pipe yang sudah disempurnakan dengan kipas yang lebih besar dan heat pipe yang lebih luas. Kalau dulu tuh sampai 3, sekarang 2 aja udah keren. Jadi jenakan komponen seganas ini sudah sangat mumpuni karena saat kami uji dengan Cinebench R23 yang dijalankan sebanyak 10 kali berturut-turut, cooling sistemnya ini dapat menjaga performanya dengan penurunan performa hanya sekitar 1,47% saja. Dengan suhu maksimalnya itu di 100 derajat dan rata-ratanya di 90 derajat. Jadi jangan kaget di 100 derajat karena suhunya akan di-maintain di 90-an derajat. 100 derajat itu untuk boost clocknya aja. Karena emang sistem Intel seperti itu. Langsung boostnya berapa dapat 100 derajat. Nanti kalau misalnya udah peak suhunya dia akan menurunkan dari sisi performanya untuk mendapatkan performance yang terbaik. Dan MSI juga punya satu teknologi canggih lain bernama MSI AI Engine. Teknologi ini memungkinkan AI untuk mempelajari karakter penggunaan kita secara real time dan akan mengoptimasi kinerja sistem agar lebih efektif dan efisien lagi. Bukan cuma performanya saja yang akan diatur oleh AI-nya, tapi dari cahaya, audio, visual juga diatur agar sesuai dengan penggunaan kita. Untuk komponen-komponen pendukungnya, MSI memberikan 2 slot NVMe SSD, salah satunya sudah terisi dengan NVMe SSD yang cukup kencang dari Samsung sebesar 2 TB dengan kecepatan 7000-an MB per second. Untuk RAM-nya sendiri, MSI memberikan 32 GB memori DDR5 untuk kecepatannya 5600 MHz dan bisa di-upgrade sampai 96 GB. Mungkin kalian yang suka multitasking, misal lagi desain rumah sambil bikin animasi 3D gitu kan, mungkin butuh memori yang lebih gede. Nah, kalian bisa upgrade tuh sampai 96 GB karena dari CPU-nya mumpuni, dari chipset yang mumpuni, dan dari laptopnya sendiri mumpuni. Sekarang untuk pendukung fitur lainnya, untuk mendukung gaming, editing, dan hiburan, pastinya MSI harus mempersiapkan set speaker yang gak kalah gahar. Untuknya MSI sudah menyematkan 4 buah speaker yang dituning oleh Dyna Audio dan didukung oleh software Nahimic yang bikin suaranya kencang, jernih, dan bassnya juga cukup dapat di laptop ini. Dengan Nahimic juga kita bisa ubah equalizer sesuai dengan selera kita, atau mungkin kalian bisa pilih preset yang sudah disediakan oleh MSI-nya. Buat gaming juga Nahimic kasih sound tracker yang bisa dibilang curang lah buat main game, karena kita tuh bisa tahu arah suaranya dari mana, bukan dari headset aja kita bisa dengerin, tapi dari visual pun dilihatkan lah oleh software ini sendiri. Untuk webcamnya sendiri gue agak kurang serk di sini karena di kondisi pencahayaan kamar dengan lampu seadanya gambar itu jadi overexposed dan grainy. Jadi kurang jernih aja gitu. Tapi untuk sekedar online meeting sih masih bisa diandalkan. Sebagai tambahan, MSI juga memberikan IR kamera untuk login menggunakan face detection. MSI juga nggak lupa kasih webcam shutter untuk privasi kalian. Jadi ya cukup dibilang bisa menjadi laptop bisnis juga. Untuk urusan konektivitas ini yang asik ini.
sini. Karena MSI memberikan konektivitas yang modern dan komplit lah untuk kelasnya. Ya sesuai harganya sih, kalau nggak komplit ya kita bully. Di sisi kanan kalian akan dapat satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang support display dan charging, satu USB 3.2 Gen 1 Type-A, dan satu USB 3.2 Gen 2 Type-A. Di sisi kiri kalian akan mendapatkan satu USB Type-C Thunderbolt 4, satu SD card reader, dan satu audio jack. Nah ini kan cukup asik karena MSI masih memberikan SD card reader, jadi masih bisa juga dipakai untuk content creator. Sementara di sisi belakang kalian akan mendapatkan satu LAN port, satu HDMI 2.1 yang sudah support 8K 60Hz atau 4K 120Hz. Dan ada juga satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang support DisplayPort juga, dan satu charging port. Kalau kalian lihat nih, kalian bisa tambahin tuh display out laptop ini, itu bisa support sampai 4 monitor tambahan. Sementara untuk konektivitas wirelessnya, MSI memberikan Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Nah ini kan bisa kalian lihat nih, dengan Wi-Fi 7 aja MSI itu sudah menunjukkan bahwa dia tuh sudah memberikan semuanya itu yang baru. Tapi sayangnya di Indonesia router Wi-Fi 7 tuh masih jarang banget. Kalau untuk router dari MSI ada, cuman gue belum tahu udah masuk Indonesia apa belum. Tapi ini seenggak-enggaknya sudah membuktikan lah bahwa fitur yang dibawa semuanya sudah baru. Untuk urusan daya tahan baterai, sebenarnya sih dengan badan bongsor dan komponen serba mentok, gue nggak punya ekspektasi yang tinggi banget. Karena yang penting buat gue, laptop ini harusnya tuh kenceng banget dan bisa dibuat sekedar transit atau bisa dipakai pas mati lampu kalau misalnya ada yang urgent. Tapi saat kami uji dengan PC Mark Modern Office Battery Test, ternyata baterainya ini cukup lumayan lah daya tahannya. Laptop ini bisa bertahan sampai 6 jam 25 menit. Ini berkat MSI udah antisipasi dengan pakai baterai dengan kapasitas 99,9 watt hour. Coba kalau tambah 0,2 watt hour, pasti ini nggak bisa dibawa ke pesawat karena maksimumnya 100 watt hour. Jadi buat sesekali diajak keluar atau lagi mati lampu beberapa jam itu kalian masih mau kerja, ini tetap masih bisa dipakai dan masih bisa tetap produktif cari cuan lah buat kalian. Jadi kesimpulannya apa nih Bang dari laptop ini? Oke, kita breakdown dulu ya. Jadi laptop ini bisa dikonsider lah sebenarnya untuk kalian yang cari satu sistem dengan performa kenceng tapi dijadikan ke dalam laptop 16 inch, bisa gaming dan juga bisa content creation tentunya. Kalau misalnya kalian nggak butuh portability yang tinggi atau nggak butuh untuk dibawa kemana-mana, menurut gua jangan beli laptop ini, kalian rakit PC aja. Karena dari MSI juga ada PC-PC yang cukup kencang juga dari sana. Cuman kalau kalian butuh portability yang tinggi, kalian harus bawa kemana-mana, kalian harus present ke pindah-pindah tempat, ya ini sih buat kalian yang ngejar performa kencang, harus banget kalian lirik. Tapi di sisi lain juga, dari sisi fitur kayak MSI AI Engine, layar mini LED, MSI Cooler Boost 5 yang bisa buat performa itu stabil, dan Wi-Fi 7, ini juga patut diapresiasi di sini. Karena dengan semua teknologi yang baru, bisa jadi investasi kita untuk beberapa tahun ke depan. Karena biasanya teknologi ini upgrade-nya cepat. Kebetulan di laptop ini fiturnya itu udah baru-baru semua. Jadi nggak perlu takut untuk 1-2 tahun ke depan ada yang baru-baru yang improve-nya banyak banget. Karena ini harusnya sih udah banyak banget improvementnya. Sedangkan kekurangannya menurut kami ya cuman di bobotnya aja sama mungkin kameranya lah yang masih agak buruk. Coba kalau misalnya MSI memberikan yang bisa lebih proper lagi, itu harusnya sih ini laptop jadi yang paling sempurna daripada yang lain. Atau mungkin andaikan saja laptop ini under 2,2 kg, pasti ini laptop ini jadi yang cakep banget untuk kelas harganya. Karena dengan performa yang kencang seperti ini, portabilitasnya itu jadi asik banget kalau beratnya 2,2 kg. Tapi memang ya nggak bisa muluk-muluk juga, dengan bobot 2,75 kg dan performa yang diberikan, ini sudah mantep lah untuk di harga 60 jutaan. Tapi balik-balik lagi ke kalian, menurut kalian gimana? Apakah laptop ini udah cocok banget di harga dan kelasnya? Atau di harganya mungkin fiturnya ada yang kurang nih di mata kalian? Mungkin kalian bisa kasih feedbacknya di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.